Dengan kemenangan 2-0 atas Luton, Arsenal telah berhasil mengambil alih posisi pertama di Liga Inggris. Dan walaupun ini adalah kemenangan sementara karena Liverpool masih akan bertanding melawan Sheffield United, ini adalah hasil yang sangat memuaskan karena nggak cuma berhasil memetik 3 poin penuh, Arsenal pun juga bisa merotasikan beberapa pemain kuncinya seperti Bukayo Saka, Declan Rice, dan juga Gabriel Martinelli. Sebetulnya ini adalah pertandingan yang banyak orang prediksi Arsenal akan menang mudah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dekat lagi, Luton ini adalah tim papan bawah yang berbeda dengan tim-tim papan bawah lainnya. Karena mereka itu bermain cukup ekspansif, bermain cukup agresif dan sangat menyerang. Dan mereka pun juga memiliki beberapa pemain kreatif yang bisa menyakiti lawan, seperti Ross Barkley dan juga Alfie Doughty. Untuk susunan formasi, Arteta telah membuat beberapa perubahan besar, yaitu Smith Rowe menggantikan Declan Rice, Reiss Nelson menggantikan Bukayo Saka, dan Leandro Trossard menggantikan Martinelli. Karena Saka dan juga Martinelli terutama, mereka berdua ini sudah beberapa kali mengalami isu cedera, jadi mereka harus diistirahatkan. Dan di video kali ini, gue lebih ingin membahas pengaruhnya Emil Smith Rowe yang sepanjang musim harus rela duduk di bangku cadangan. Tapi menghadapi Luton, mungkin Arteta merasa mereka tidak begitu memerlukan kinerja defensifnya Declan Rice dan lebih membutuhkan daya dobrak Smith Rowe. Apalagi menghadapi lini belakang Luton yang berisikan 5 back. Ini yang terjadi sebelum gol pertama Arsenal. Ada sebuah pressing game yang bagus dari Arsenal ketika Luton itu mengalirkan bola ke sayap. Ini adalah sinyal yang cukup besar buat Arsenal untuk melakukan pressing. Karena Ben White sedang menjaga Doughty, Nelson menjaga Kabore, Partey sedang menutup pergerakannya Ryan Clark, dan ini menyisakan jalur umpan ke Mpanzu. Dan ini memudahkan Emil Smith Rowe untuk langsung menyodok ke lini tengah dan langsung mencoba untuk merebut bola. Smith Rowe itu sebetulnya bukan pemain yang bersifat defensif, tapi dia juga memiliki postur badan yang lumayan berisi ya, lebih tebal. Jadi dalam melakukan pressing game seperti ini, dia itu bisa lebih agresif dan akhirnya bisa langsung merebut bola. Arsenal bisa langsung menyerang balik. Posisi yang berbahaya, Odegaard langsung kasih bola ke Havertz, dan di situasi seperti ini Havertz sangat tenang dan sangat jeli dalam melihat pergerakan selanjutnya dari Odegaard dan bisa menemukan Odegaard. Dan di situasi seperti ini Hashoka kelihatannya agak terlalu menjauh dari Odegaard sehingga membiarkan first time shot dari Odegaard yang sangat manis sekali. Karena tendangan ini sangat keras dan juga langsung ke tiang dekat. Dari sini kita juga bisa melihat pengaruh besarnya Emil Smith Rowe atas kemenangannya Arsenal. Kita bisa lihat posisinya Smith Rowe di antara dua garis. Ini adalah posisi yang cukup berbahaya. Dan kita juga bisa lihat kerjasamanya dengan Trossard yang melebar, sangat melebar. Karena dengan posisi Trossard ini akan menarik perhatiannya Onyedinma, wingbacknya Luton, sekaligus menciptakan ruang besar di area half space. Dan ini akan diserang oleh Smith Rowe. Smith Rowe itu sebetulnya pemain yang cukup underrated ya. Banyak orang nggak melihat pengaruhnya Smith Rowe, tapi dia itu secara ofensif itu sangat berbahaya, seringkali melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak diantisipasi lawan, dan juga sangat jeli ketika ruang itu terbuka. Dan mungkin ada sebuah kesalahan dari lini belakang Luton karena Barkley sudah melepas tanggung jawabnya untuk melakukan marking ke Smith Rowe, dan juga Mendy ini juga tidak menutup laju pergerakannya Smith Rowe, sehingga Smith Rowe itu bisa dengan bebas bergerak ke area half space ini dan bisa langsung
mencari jalur umpan yang terbaik. Bisa ke Partey, Odegaard, Havertz, dan juga Nelson. Ini adalah sebuah on goal yang terjadi yang dicetak oleh Daichi Hashioka, tapi kita harus juga melihat dan memberikan kredit ke posisinya Reiss Nelson. Karena posisinya Nelson ini sangat berbahaya di depan gawang dan memaksakan Daichi Hashioka ini untuk membuat kesalahan fatal. Kalau nggak ada Reiss Nelson di posisi seperti ini, on goal ini tidak akan terjadi. Mungkin dari sini ada sedikit keberuntungan bagi Arsenal karena Daichi Hashioka yang tidak terlihat di gambar ini sedang mengalami cedera di depan lapangan. Tapi dengan cederanya Hashioka ini sudah meninggalkan ruang besar di lini belakang. Dan kita bisa lihat pengaruhnya Smith Rowe lagi karena dia menempati posisi di half space ini. Sangat berbahaya karena sangat sulit untuk menjaga pemain yang melakukan pergerakan ke area sini. Dan Partey menerima bola, dan kita bisa lihat juga kontribusinya Odegaard. Dia setiap kali itu langsung siap menerima bola di antara dua garis. Mungkin di posisi ini mungkin bukan posisi yang paling ideal untuk menerima bola, tapi Odegaard itu terus-terusan mencari kantong-kantong ruang kecil yang terbuka. Jadi dengan satu pergerakan ke kanan kecil, Odegaard ini bisa langsung ditemukan oleh Thomas Partey dengan reverse pass yang sangat manis sekali. Dan ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Dan bisa kita lihat ada 3 lawan 2 karena Hashioka sudah meninggalkan ruang yang sangat besar di sini. Dan ruang ini pun juga akan diserang oleh Smith Rowe. Dan ada sebuah skill brilian dari Odegaard untuk bisa memberikan umpan kunci ke Smith Rowe. Dan Smith Rowe pun bisa langsung melesatkan tembakan keras. Sayangnya masih bisa digagalkan Kaminski. Yang menariknya, Arteta itu menggunakan 2 inverted fullback sekaligus, yaitu Zinchenko dan Ben White. Nggak cuma 1, tapi langsung memasukkan 2 untuk bisa menambahkan dominasi di lini tengah mereka. Dan itu bisa kita lihat pengaruh besarnya. Jadi kita tahu ya, si Luton ini adalah tim papan bawah yang berbeda. Mereka itu agak sedikit hipster. Karena mereka itu terus-terusan agresif. Kalau ada peluang, mereka akan menyerang. Dan ini seringkali meninggalkan ruang-ruang dan juga peluang untuk serangan balik bagi Arsenal. Kita bisa lihat bagaimana Barkley dan Mpanzu posisinya nggak ideal untuk menghadang serangan balik Arsenal. Dengan satu umpan mudah dari Odegaard ke Trossard, Arsenal bisa langsung menembus seluruh lini tengah Luton. Dan kita bisa lihat pengaruhnya Ben White dan juga perannya sebagai inverted fullback. Dengan perhatiannya, Kabore ini ditarik oleh pergerakannya Trossard, ini menciptakan celah di lini belakang Luton. Dan Ben White cukup jeli dan langsung menyerang celah tersebut. Pergerakan ke dalamnya ini sekaligus menarik pergerakannya si Doughty ke dalam juga. Dan kita bisa lihat bagaimana Ben White itu sangat percaya diri dan sangat nyaman di area tengah seperti ini. Bola masih bisa dihentikan dan masih bisa diintersepsi oleh Zinchenko yang sekali lagi berperan sebagai inverted fullback, bermain di area tengah lapangan. Dan kita bisa lihat jumlah pemain Arsenal ada 5 di lini tengah, 3 gelandang dan juga 2 inverted fullback mereka. Sangat dominan sekali Arsenal di lini tengah, dan ini memudahkan Arsenal itu langsung melewati lini tengah Luton. Dengan satu umpan, Zinchenko bisa menemukan Ben White dan langsung dihadang oleh Alfie Doughty. Dan kita bisa lihat seberapa nyamannya Ben White di situasi seperti ini. Dengan satu pergerakan roulette ala Zidane, dia bisa melewati Doughty dengan mudah dan meluncurkan serangan bagi Arsenal. Sayangnya tembakannya Havertz masih bisa digagalkan oleh Kaminski. Pertandingan yang cukup mudah bagi Arsenal karena
mereka tidak direpotkan sama sekali oleh Luton, tapi ini masih adalah 3 poin penuh yang sangat penting karena ini membawa mereka ke peringkat pertama. Oke, jadi sampai di sini analisa gue tentang performa Arsenal kemarin melawan Luton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, kasih komen di bawah, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.